seluruh kehidupan kami Tuhan, seluruh doa kami, seluruh apapun yang ada pada kami Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur saat ini dan selamanya. Kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Alaikum. Bishem Yesua Hamasya, salam damai sejahtera dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senin lalu itu Pak Edo nyampein apa ya? Pak Edo kan? Ya, yang Senin kemarin ya, temennya Pak Yuan ya, dia luar biasa. Buat saya menyemangati saya kembali gitu loh, di tengah-tengah kelelahan saya, di tengah-tengah rasa jenuh saya merasa dikuatkan, refresh lagi, seger lagi ya ketika Pak Edo dan Bu Tiar melayani. Karena buat saya itu kalau Bu Tiarnya memang jauh sebelum menikah itu kami berdua dididik memang sama ibunya Pak Yuan untuk setia melayani gitu ya. Di tengah-tengah pelayanan saya di sini saya bilang, Tuhan, kok rasanya saya merasa lelah ya Tuhan, saya kok merasa capek ya Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan kirimkan penghiburan ini dan luar biasa. Kita dimenangkan terus bersama Tuhan. Tetap semangat bersama Kristus. Amin. Ya, selelah, seletih apapun itu wajar. Mungkin kita bosen, wajar. Kita lelah, wajar. Tetapi kita tahu bahwa kita datang kepada Tuhan ya, supaya letih lesu kita itu Tuhan berikan kelegaan buat kita. Dibaca ya di Matius 11 ayat 28. Bisa dibaca bersama-sama. Matius 11 ayat 28. Sangat-sangat populer ayat ini. Enggak ngelihat Alkitab pun pasti hafal kok ini. Sudah ketemu semua, amin? Yuk dibaca bersama-sama ya. 1, 2, Matius 11, 28 Pak. Sudah Pak? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah kata Tuhan Yesus buat setiap kita ya. Kalau kita merasa jenuh, merasa bosen, merasa lelah itu wajar. Tetapi kejenuhan kita, kelelahan kita tetap semangat bersama dengan Tuhan. Amin. Dekat sama Tuhan. Jadi kadang kalau merasakan hal seperti itu jangan lari kemana-mana. Larinya ke Tuhan. Ya. Jangan lari terus nyari dunia hiburan lain gitu ya. Tapi kita datang ke Tuhan, dihiburkan dengan firman. Kita terus terhubung dengan Tuhan ya. Nah, sekali waktu saya merasa benar-benar sangat jenuh, wajar ya, bosen gitu. Terus ada lagu pujian gitu loh, gitu kan. Pujiannya itu ini, saya lupa refnya itu pokoknya Tuhan peluk aku sebentar saja, kata lagu itu gitu. Terus saya bilang sama Mbak Ayi, mama itu kok ayem ya, ada lagu ini. Tuhan peluk aku sebentar saja gitu. Ya, mama nek dipeluk Tuhan mati no mah. Karena semua orang datang ke Tuhan. Terus saya gini, lu ya tak kak? Iya. Yes, gak apa-apa kalau mama sudah pernah mati suri berarti pernah dipeluk Tuhan sebentar saja gitu. Tambah enak loh ternyata dipeluk Tuhan. Ya terserah mama gitu. Saya merasa ketika saya letih lesu datang ke Tuhan dan saya bilang Tuhan kuatkan saya Tuhan. Saya enggak doa minta 1, 2, 3 wis poine wae minta enggak. Saya hanya berdiam diri lalu saya bilang Tuhan saya capek. Penuhi saya Tuhan dengan hadirat-Mu. Saya merasa bahwa saya perlu cas ini Tuhan. Lalu saya hanya menyembah, saya mengucap syukur, terus ketiduran. Pagi bangun, loh, kok ketiduran? Loh, ampuni Tuhan saya belum amin Tuhan.
saya belum amin ini Tuhan ampuni. Ya udah aminnya pagi. Tapi kan kamu masuk doa pagi. Oh iya doa pagi jam 4. Oh iya doa pagi. Doain semua. Selesai. Ini jujur beneran. Lu ketiduran lagi. Belum amin itu. Ya. Saya bangun 6:30. Saya lihat loh, Mbak I kok sudah nggak ada gitu. Karena sekarang ini buat kami itu tugas baru. Harus ngambil buburnya Mas Bri, bubur baby itu ya. Nah, loh kok mobilnya Mbak I udah nggak ada. Kok ada gitu, terus dia pas pulang dia, Mbak, kok Mama nggak dibangunin Mbak? Gitu. Ini lupa aminnya loh, ini beneran, ini yang kedua lupa amin yang kedua ini. Loh, Mbak, kamu kok nggak bangunin Mama? Udah Mama lo biasa tak ngenek toh, Ma. Gitu Mama langsung, oh ya yang ini ndak aku ini sampai gini Ma sampai dijawab Mama ndak bangun, itu Mama nggak bangun gitu. Dan itu buat saya memang benar-benar lelah gitu. Ya udah maaf ya Kak ya, udah dia kasih makan, saya kembali masuk kamar, saya doa Tuhan ampuni. Semalam aminnya lupa 2 kali Tuhan. Ada yang pernah seperti itu? Gak usah munafik sama Tuhan, ya udah nggak apa-apa, kita akui benar Tuhan saya letih, saya lesu, tapi saya di sini datang di bawah kakimu. Saya katakan itu lalu bangkit lagi semangat saya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar membangkitkan semangat saya karena dialah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Jangan lari kemana-mana, lari langsung ke Tuhan. Amin. Kalau kita memang benar-benar capek, lelah, udah lari sama Tuhan. Jangan lari ke orang, aduh nanti sampai kemana-mana. Gitu loh, kita baru ngomong A itu loh, HP gerung ditutup loh sampai B wisan. Kadang saya tuh ya bingung, saya tuh pernah ditelepon orang gini, Bu, gereja Krisalom itu mau pindah, Ibu mau beli tanah saya, ini Bu beli aja murah gitu. Bapak ini siapa? Loh, saya itu tahu nomor Ibu dari nenek. Oh, gitu ya? Iya, wes saya yakin Pak Iwan pasti bisa beli. Gitu, amin. Nah gitu, wes, amin, yakin. Nah gitu. Dan memang kami lihat tempat itu gitu loh. Terus ketemu orang itu saya bilang, Bapak dari siapa? Saya itu tahu berita ini ya Bu ya, dari si A. Si A ini dibilangi sama si B. Lah si B ini dibilangi sama si C. Oh gitu. Iya. Ya sudah Bu, tinggal aja gereja sana. Ibu beli tanah ini Bu gitu. Terus Bapak kenal si C? Saya tak kenal sama si C. Lah, terus si C itu saudaranya dari saudaranya si B. Sampai hari ini aku kebingung. Ya bagi pertalian persaudaraan ini. Wes dalam Yesus satu iman nah wes ya. Itu kalau kita ngomong sama orang gitu loh. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Kalau mau mati suri sebentar nggak apa-apa Tuhan, peluk aku sebentar saja. Nek suwi-suwi berangkat terus wes ya. Tapi kalau kita benar-benar dengan Tuhan dan kita terhubung dengan Tuhan, luar biasa. Dicas, dan hari ini saya merasa benar-benar saya merasa fresh gitu loh. Benar-benar merasa seger gitu loh ya. Tadi Pak Iwan kesaksian gitu ya. Ya Pak Iwan ya. Kesaksian Ilono Oki tadi siang kita omongi Kiki. Aku Kiki yo hari ini saya sambil masak. Ya puji Tuhan ya. Nggak sempat belanja, saya semua sudah tersedia, sudah ada yang menyediakan, jadi saya nggak belanja. Aku dino iki ya saya gini di situ. Apa tuh? Bayang noning kene ku. Aku nek nyekel duit 500.000 ngono ya Ki. Tapi tak gawe seneng-seneng karepku dhewe yang ingin memuaskan hawa nafsuku. Oke ketawa, lho ta hawa nafsune apa to? Mbok, pokoke aku tuku sembo barang sing aku kepengin. Mbok aku tuku apa ae, mbok tuku pulsa, mbok tuku teh kotak, mbok tuku apa. Pokoke yang mengatasnamakan keinginan diri sendiri gitu loh Ki. Oke ketawa, Antoyono. Setelah itu selesai masak,
Saya masuk kamar, saya doa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Sampaikan. Saya jujur, nggak apa-apa. Bapak Ibu juga begitu sama Tuhan, jujur aja Tuhan. Ketika Engkau ciptakan aku, ada keinginan dan hawa nafsu. Tapi nafsunya nafsu yang benar gitu loh ya. Saya hanya mikir, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, dan saya nangis karena tiba-tiba Oya itu masuk kamar gitu ya. Lalu dia itu katanya timur itu duit merah. Itu dia gini kan. Satu, saya yang itu sampai berapa kali. Ya apa ya? Mama. Gitu. Hah? Iya sayang. Iya. Beneran. Serius. Mama tadi baru ngomong oke loh. Iya. Padahal maksud saya nafsu saya itu ya. Kepengennya tuh besok Senin kita kan Natalan, ibadah di agape gitu loh. Iya kan? Otomatis kan perlu dana lebih sedikit itu. Ya itu nafsu saya di situ. Saya nggak punya lagi keinginan untuk diri saya sendiri, untuk keinginan saya sendiri, udah enggak, udah habis masa-masa itu. Lalu saya keluar, bener ya? Iya, bener. Hah? Iya, iya. Saya masuk kamar lagi, saya nangis, Tuhan. Lelahku, jenuhku, bosenku, keinginanku, hawa nafsuku dipenuhi oleh Tuhan. Makanya kalau lelah, capek, letih, lesu, Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, marilah kepada Tuhan Yesus, supaya kita benar-benar dikuatkan. Semua jerih lelah kita itu akan digantikan dengan sukacita. Ditelak sebelah. Ayo. Letih lesunya. Ya, betul. Aja dipiara di dalam hati. Sukacita. Tuhan gantikan kok semuanya. Semangat. Amin. Bersama dengan Tuhan kita harus semangat. Ya Pak yo. Piye Pak? Semangat Pak. Amin. Yang penting aja yang po. Iki mek bahasa saya dengan Pak Bas saya, yang lain jangan sampai tahu. Makanya kalau kita itu punya permasalahan, pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Segala perkaraku, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita punya perkara jangan ditanggung sendiri. Enggak bisa, serahkan ke Tuhan. Tuhan, ini perkara aku tanggung di dalam Kau. Tuhan berikan kekuatan buat kita. Segala perkaraku ya diserahkan ke Tuhan. Ya. Jadi kalau benar-benar kita bersama dengan Tuhan, kita pasti terus menjadi semangat. Amin. Sukacita untuk Tuhan. Ayo sebelah diteplek. Semangat. Ayo semangat. Burani, semangat. Sukacita. Diteplek cikin. Itu belakangnya Burani ada cikin. Semangat. Nah, gitu. Amin. Berbahagialah kita ya. Gak usah lama-lama, tadi sudah kesaksian banyak sekali, kita sudah dikuatkan di dalam Tuhan sampai akhir kita menutup mata. Kita harus tetap setia. Jangan jenuh. Ayo Pak, monggo. Pak Basa, Mas Yeri. Ya. Tetap percaya, yakin bahwa Tuhan sangat-sangat luar biasa buat setiap kita ya. Kita harus tetap teguh bersama dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sejenak ya. Dan mriki mboten enten kolor ijo. Entene kolor ireng ae Pak Basah, dhuwurane sing ijo maksudku ya. Amin. Percaya dan yakinlah sampai akhir kita menutup mata supaya kita mendapatkan mahkota. Jangan mengedepankan emosi kita, kejenuhan kita, keletihan kita.
tetapi kita serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kita terus berjalan sampai akhir bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapatkan mahkota itu. Kita pujikan sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata. Jangan jenuh, jangan bosan, tetap setia. Janji Tuhan ya dan amin. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara kasih. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia dan ku melayani. Ku tetap setia, ku melayani. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa jenuh dengan hidup ini, yang kok begini-begini terus. Mungkin kita merasa lelah menghadapi orang terdekat kita yang tidak sesuai, yang tidak cocok dengan keinginan kita. Mungkin kita hari ini merasa berputus asa. Sudah Tuhan, apa sih kok begini-begini Tuhan? Namun percayalah, inilah Tuhan lelahku, inilah Tuhan jenuhku, datang kepada Tuhan. Inilah keputusasaanku Tuhan. Gantikan semuanya ini dengan sukacitamu. Gantikan semuanya ini dengan semangatmu. Sampai akhir Tuhan, aku menutup mata, aku mau tetap setia. Aku mau tetap semangat di dalam Engkau. Sehingga Engkau berikan mahkota itu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku lepaskan segala kejenuhanku. Aku lepaskan segala kebosananku. Aku lepaskan segala keputusasaanku. Dan malam hari ini Tuhan gantikan dengan sukacitanya. Dan malam hari ini Tuhan gantikan dengan berkat yang tidak pernah bisa terkatakan, namun membuat kita terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi sampai akhir. Tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia dan melayanimu. Ku melayanimu, tetap setia Tuhan.
kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kobarkan semangat kami Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Biar kami semua boleh dipenuhi dengan sukacita dan semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan ya. Besok Senin kita ibadah Natal. Dan saya mohon agak sore ya Pak ya. Agak jam berapa gitu loh Mbak Retno? Jam berapa? Haleluya, jam berapa? 7:30. Oh iya, 8 Mbak. Jemputan 6:30. Haleluya, itu jemputan 6:30.